Siswa tuh bisa jadi, khususnya untuk anak-anak yang dari menengah ke bawah, itu kan nggak punya ruang untuk belajar di rumahnya, gitu kan. Mungkin satu petak rumah dia harus sharing sama kakaknya, harus sharing sama adiknya, harus sharing sama tantenya. Oke, di sekolah dia belajar, tapi pas pulang ke rumah, proses belajarnya seperti apa? Apakah didukung? Apakah ada ruangan khusus? Apakah dia mendapatkan nutrisi yang cukup? Kenapa kok artis-artis Korea pada tinggi-tinggi ya? Karena itu salah satu proses reformasi pendidikannya, memperbaiki nutrisi atau diet mereka. Kita dengar isu-isu terkait stunting. Jangka panjangnya adalah bagaimana nanti dia berproses dalam berpikir. Tentunya akan mempengaruhi proses belajarnya juga saat dia mengenyam pendidikan formal gitu. Ini anak-anak SMA ceritanya kan. Anak-anak SMA dia dikasih semacam I don't know it's a quiz or is some sort of games gitu ya yang dikasih sama gurunya. Itu tentang perhitungan dasar tuh, pembagian specifically. Nah, anak-anaknya itu somehow menjawab pembagian itu tuh salah semua. Most of them salah gitu ya. Kayak wah, itu sampaiannya di-react sama banyak orang. Tapi kalau dari kamu sendiri gitu sebagai praktisi pendidikan yang mungkin secara fieldnya pun juga cukup diverse gitu ya. Pandangan kamu terhadap fenomena ini seperti apa? Tentang anak-anak SMA yang perhitungan dasar aja dia masih cukup sulit, Kak. Jadi sebenarnya kalau dilihat gitu ya, tadi aku juga sempat sedikit kilas ngelihat videonya gitu ya, cukup prihatin. Nah, sebenarnya itu sebuah fenomena yang bisa dibilang kualitas pendidikan kita itu safe to say kita katakan belum efektif. Belum efektif. Iya, kenapa? Karena maksudnya kalau harapannya hitungan dasar itu sudah bisa dilakukan pada tahap SMA atau sekolah menengah atas kita sebutnya gitu ya, berarti kan pendidikan yang di sebelum SMA-nya, baik itu di SD ataupun SMP gitu ya, itu belum cukup membekali dia supaya di level SMA itu dia sudah menguasai diverse kompetensis gitu. Jadi bisa jadi gitu ya, orientasi pendidikan kita selama ini itu hanya basisnya gitu ya. Kalau aku nyebutnya tuh pakai bahasa pendidikan tuh rote learning. Rote learning. Iya. Oke. Rote learning tuh maksudnya kita hanya menghafal, tapi kita nggak necessarily memahami apa yang kita hafal. Itu valid sih, aku pun ya. Ya kan, kalau misalnya merasakan ya di pendidikan Indonesia itu memang culture-nya seperti itu. Jadi kayak misalnya dulu aku inget gitu ya, aku belajar matematika itu memang menghafal basicnya gitu. Jadi kayak misalnya 10 kali 2, 20, 10 kali 3, sekian dan seterusnya gitu. Jadi sehingga pada saat hafalannya itu dia lupa, dia nggak akan bisa menjawab kalau misalnya diberikan pertanyaan yang sama atau mungkin pertanyaan itu dimodifikasi sedikit. Oke. Jadi ketika dia nggak sesuai hafalannya, Iya. betul gitu. Ya. Oke. Dan itu berarti ketika dia siswa ini tidak bisa di SMA, berarti itu kita tidak bisa selamatan nyalain SMA-nya ya, karena memang tadi ini efeknya tuh dia semacam domino gitu ya. Betul. Dari SD, SMP-nya, baru ke SMA-nya seperti itu kan. Wah, oke. Tapi berarti selain dari masalah pendidikan yang kurang efektif ya tadi dari jenjang sebelumnya di SMP dan di SD, kira-kira dari kamu sendiri melihat ada semacam penyebab lain nggak sih, faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi sehingga akhirnya tuh pendidikan di Indonesia itu menjadi kurang efektif juga pada siswa-siswanya gitu? Ini menarik ya, karena kalau misalnya kita mau telusuri lebih dalam, pasti lebih akan banyak sekali faktor yang ditemukan di lapangan ya. Karena bisa jadi di satu daerah faktor penyebabnya itu berbeda dengan faktor penyebab di daerah yang lainnya gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya mau kita ambil garis besarnya atau ambil overview-nya gitu ya, kita bisa bagi ke 3 bagian. Ada material tuh yang berkaitan dengan standard of living gitu ya. Standard of living semacam berarti idealnya tuh seorang hidupnya seperti apa? Betul. Yeah. Terus berkaitan sama cultural gitu ya, atau kultur kehidupan kita ya, sebenarnya itu kalau mau diselaraskan itu sama value, nilai kita atau sikap kita terhadap sesuatu. Sama yang terakhir berkaitan sama linguistik atau bahasa gitu ya, bagaimana kita mengkomunikasikan ide-ide kita dalam bentuk verbal ataupun tertulis gitu. Nah, mungkin aku mau kasih sedikit penjelasan ya dari masing-masing material itu contohnya seperti apa gitu ya. Kalau material tadi yang kita sebut sebagai standar kehidupan seorang manusia di negara Indonesia misalnya, siswa tuh bisa jadi gitu ya, khususnya untuk anak-anak yang dari menengah ke bawah, itu kan nggak punya ruang untuk belajar di rumahnya, gitu kan. Mungkin satu petak rumah dia harus sharing sama kakaknya, harus sharing sama adiknya, harus sharing sama tantenya, harus sharing sama nenek kakeknya misalnya. Wah iya sih. Ya, ada juga yang tukeran-tukeran
gitu ya. Betul, jadi dia nggak ada waktu, oke di sekolah dia belajar, tapi pas pulang ke rumah proses belajarnya seperti apa? Apakah didukung? Apakah ada ruangan khusus atau emang ada satu rutinitas gitu ya untuk dia bisa melanjutkan proses belajar di rumah. Jadi itu kita sebut under material ya gitu. Terus juga apakah dia mendapatkan nutrisi yang cukup? Oh, dari makanannya. Iya. Oh, Dietnya. Nah ini yang juga kalau misalnya mau dikorelasi lagi sama South Korea gitu ya. Kenapa kok artis-artis Korea tuh pada tinggi-tinggi ya gitu. Kalau kita lihat dari Yes. video gitu ya atau dari sosial media gitu. Karena itu salah satu proses reformasi pendidikannya, memperbaiki nutrisi atau diet mereka gitu. Wow, berarti pendidikan tuh ternyata dari makannya juga diatur ya ternyata. Betul. Kalau kalian pernah dengar isu-isu terkait stunting? Well, itu isu yang sering ya di Pilpres kemarin sering dibahas sih. Iya kan? Jadi aku lebih aware lagi sekarang sama stunting ya. Oke. Iya, jadi memang stunting itu efek jangka panjangnya adalah bagaimana nanti dia berproses dalam berpikir gitu. Jadi itu tentunya akan mempengaruhi proses belajarnya juga saat dia mengenyam pendidikan formal gitu. Oke. Lalu yang terakhir, kebanyakan anak-anak yang dari menengah ke bawah juga kan nggak punya kemampuan ya atau uang lebih untuk bisa mengikuti bimbingan belajar. Oh, smart les. Iya, gitu. Karena kan perlu fulus ya. Waduh, mahal juga sih. Gitu. Nah, yang berkaitan sama culture atau tadi ya nilai seseorang itu adalah fixed mindset gitu ya. Mindset, oke. Kebanyakan ya anak-anak ini mungkin bisa jadi tergolong atau teridentifikasi mereka tuh ya fixed mindset aja, cuman menerima takdir. Jadi misalnya kayak aku lahir di keluarga yang menengah bawah, ya berarti ini emang takdirku, aku nggak bisa mengubahnya. Padahal ada hal-hal yang at least ya yang minimal aja nggak perlu besar bisa dia lakukan untuk mengubah kualitas hidupnya misalnya. Gitu kan ya. Oke. Fixed mindset ya. Fixed mindset. Lalu ada juga terminologi ini namanya kalau di sosiologi itu immediate gratification. Immediate gratification tuh maksudnya apa? Jadi dia mengekspektasikan sesuatu itu atau timbal balik itu instan, langsung gitu ya. Jadi memang ini kebanyakan terjadi di kalau untuk menurut riset sosiologi gitu ya, itu terjadi di kalangan anak-anak yang dari keluarga menengah ke bawah. Oh, jadi apa ya? Semacam gak sabaran, pengen cepet. Iya, pengen cepet. Oh, gitu ya. gitu Kayak ya. misalnya, aku pengen dapat duit, ya udah berarti hari ini aku ngamen misalnya. Oh, oke. Biar aku bisa makan malam ini, maka aku akan ngamen atau maka aku akan memulung atau maka aku akan ngapain. Dia tidak akan menikmati proses yang perlu dia lakukan. Mungkin proses itu memakan waktu lebih lama supaya dia bisa mengenyam reward yang lebih besar. Misalnya kayak kita gitu ya, kita pengen kerja kantoran gitu kan ya. Ya udah berarti apa nih yang harus kita lakukan gitu kan ya? Ya tadi sekolah dulu gitu ya, atau magang dulu di perusahaan misalnya kan ya, belajar dulu dari practitioner. Nah itu namanya delay gratification, dan ini sebenarnya sebuah privilege yang dirasakan oleh orang-orang yang dari kalangan menengah ke atas. Oh, jadi kalangan menengah ke atas itu dia lebih bisa menunda kesenangan. Nah, dia lebih sabar dalam berproses ya. Sedangkan orang-orang yang di kelas menengah ke bawah itu cenderung gak sabaran. Secara misalnya kalau dia melakukan suatu hadiahnya, rewardnya tuh pengen Harus cepat. langsung dapat gitu. Dan memang sebenarnya juga nggak bisa full disalahkan ke mereka ya, karena memang mungkin itu satu-satunya cara mereka untuk bertahan hidup. Betul sih, kita juga memang gak bisa sebenarnya mengalahkannya. Betul. Terus yang terakhir adalah kemungkinan besar itu tidak ada role model di keluarganya atau orang-orang terdekatnya gitu. Jadi satu buah keluarga itu kalau misalnya nggak ada role model yang misalnya pernah kuliah, Contoh ya. ya contohnya gitu ya. atau mungkin dia punya orang tua yang ngerasa pendidikan nggak penting lah buat kamu, ngapain kamu sekolah gitu. Oh, yang orang tuanya tuh udah bilang, oh ya udah kamu kerja aja jualan. Iya betul. Ya, kamu bantuin di kerja gitu. Ya jadi itu salah satu ya penyebab yang bisa mempengaruhi ya kenapa bisa dibilang kualitas pendidikan kita tuh belum cukup efektif gitu. Dan yang terakhir berkaitan dengan tadi ya linguistik atau komunikasi bahasa gitu ya. Itu ada restricted code sama elaborated code. Ini menurut peneliti namanya Bernstein gitu ya. Beliau juga seorang sosiolog juga. Kalau menurut dia gitu ya, restricted code ini tuh sebenarnya bahasa yang kita pakai sehari-hari. Kayak misalnya kita lagi ngobrol nih ya, ini restricted code namanya. Restricted code. Iya, gitu. Jadi bahasa yang kita pakai sesama komunitas kita atau orang-orang terdekat kita ya, dari keluarga, teman dan yang lain-lain, sama bahasa elaborated code gitu. Jadi kalau elaborated code itu bahasa formal atau bahasa akademik yang memang umumnya digunakan di institusi formal juga seperti sekolah contoh. Kan nggak mungkin ya kita ngomong pakai kayak bahasa kayak gini ke guru kita misalnya. Well, Gitu kan ya, atau ke kepala sekolah kita gitu ya. Jadi memang itu salah satu yang menjadi bottleneck ya untuk proses belajar siswa saat mengenyam pendidikan formal gitu. Dan mungkin ya jatuhnya jadi belum bisa efektif karena faktor-faktor ini. oh oke.
karena secara bahasanya tidak terbiasa tadi ya. Mm-mm. Oh, oke 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 oke. Tapi kondisi ini tuh sebetulnya dialami juga di negara-negara lain di Asia Tenggara nggak sih? Bisa mungkin kita sebut Vietnam kali ya, karena ada yang pernah aku dengar juga sebelumnya kalau Vietnam itu katanya sekarang pendidikannya tuh lagi meningkat juga nih. Gitu kok di Vietnam itu bisa ya, dia bisa meningkat gitu pendidikan. Kan di Indonesia mungkin masih cukup struggling. Kalau secara spesifiknya aku belum ngikutin banget ya. Terakhir aku ngikutin Vietnam itu sejujurnya sampai 2019 ya, waktu aku ngerjain tugas-tugas aku. Jadi referensi aku mungkin prior tuh 2019. Tapi kalau misalnya memang kita lihat ya fenomena yang terjadi saat ini di Vietnam sendiri gitu ya, banyak investor asing yang datang gitu kan ya. Terus kita lihat juga economic growth-nya juga perlahan cepat gitu ya prosesnya dari tahun ke tahun pasca pandemi gitu ya. Bisa dibilang Vietnam nih lagi proses shifting atau reformasi tadi ke arah oke, aku mau building negara aku menuju ke A gitu misalnya, maka dia akan melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mensupport dia untuk mencapai A tadi gitu. Jadi kalau mau dimudahin lagi bahasanya, Vietnam itu lagi melakukan apa yang Singapura lakukan pada tahun 1960-an tadi, pun juga dengan South Korea. Dia lagi baru memulai lagi tuh dari awal. Dan mungkin prosesnya lagi intermediate juga ya, karena udah banyak investor masuk, terus pembangunan industri juga cukup masif juga di Vietnam gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya buka pabrik malah di situ gitu. Tapi kalau misalnya kita bahas lebih jauh soal konteks di Indonesia gitu ya, karena memang di Indonesia sendiri banyak banget ya faktor-faktor. Salah satunya memang yang paling sering dibahas juga belakangan ini, ibaratnya kayak ini bahasa sederhana nih gini ya. Gimana ngomongin belajar? Kalau makan besok aja masih bingung. Kalau mau tinggal di mana aja masih susah. Bahkan aku sempat nonton satu video ada di YouTube juga yang dia tuh semacam investigasi gitu yang menceritakan kehidupan di Jakarta. Kalau ada satu ruangan gitu petak kecil, itu tuh dipakai sama banyak keluarga dan keluarga itu tuh shift gitu, gantian-gantian untuk pakai rumah petak itu gitu. Jadi kayaknya nonton juga deh gitu. Kayak kita tidak bisa menyebutkan source-nya, tapi ada video itu. So, itu menunjukkan bahwa Indonesia itu jangankan ngomongin belajar, kita mau tinggal dengan nyamannya masih sulit. Mau makan bener gitu, besok mau makan apa aja masih susah gitu ya. Dan banyak banget gitu faktor-faktor yang akhirnya mempengaruhi kita gitu, sehingga akhirnya banyak orang pun juga tidak begitu memprioritaskan pendidikan ya. Akhirnya tadi dia bekerja karena ya memang tujuannya untuk survive dulu dan merasa bahwa belajar itu juga bukan sesuatu yang bisa bikin dia dapat makan kan kayak gitu. Tapi kalau dari pandangan kamu sendiri sebagai praktisi pendidikan hingga saat ini, tanggapannya seperti apa Kak terhadap fenomena-fenomena ini ketika pendidikan itu akhirnya disacrifice karena orang-orang memprioritaskan untuk survive dulu nih gitu, dari kebutuhan sandang pangan papannya lah ibaratnya. Iya, betul. Ya, seperti yang tadi kita discuss soal beberapa faktor penyebab kenapa pembelajaran itu akhirnya tidak menjadi efektif gitu ya. Karena tadi ya ada faktor-faktor di luar sekolah, dari materi, dari culture-nya, dari bahasanya gitu kan ya. Dan memang itu sebenarnya hal-hal yang sebaiknya dibenahi dulu sebelum masuk ke proses belajar tadi gitu ya. Karena yang kita tahu gitu ya, Singapura juga sampai akhirnya pada tahap ini juga reformasi pendidikan yang sekarang juga gitu ya. Akhirnya kan dia juga membenahi juga ya, memastikan masing-masing dari warga negaranya tuh bisa makan dulu gitu ya, bisa punya tempat tinggal dulu gitu ya, sehingga nanti untuk dia bisa mengenyam pendidikan itu prosesnya akan lebih mudah gitu. Jadi memang kita tahu ini PR yang besar sekali ya, negara ini punya PR yang besar sekali gitu dalam pengembangan sosialnya gitu. Walaupun kita udah punya bansos, udah punya BLT, udah punya jaminan kesehatan, udah punya Indonesia Indonesia Pintar gitu ya. Kartu Indonesia Pintar ya. Betul. Jadi ini pun juga bisa dibilang belum cukup, bahkan bisa jadi mistargeted juga kan di lapangan saat dilakukan di lapangan, karena ya pemerintah dihadapkan dengan banyak challenges seperti mafia lapangan, pungli, terus kita juga tahu populasi kita besar gitu ya. Ya kalau misalnya cuman membandingkan kepada Singapura yang populasinya hanya sebagian kecil dari populasi kita gitu kan ya, itu cukup menjadi tantangan terbesar juga buat Indonesia.